Bapak sudah melihat untuk materinya, untuk kompetensi kepribadian kita kali ini? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudahkah terlihat? Apakah suara saya terdengar? Dengar Ibu, jelas Benar, Bu. Bu. Yes, baik. Dengar Terima Ibu. kasih banyak. Terlihat kompetensi kepribadian slide-nya? Bu, Bu. Terlihat Terlihat. Ibu. Baik. Terima kasih banyak kalau gitu. Wah, Ya. ya. Baik, untuk materi kita kali ini, kenalkan untuk kepribadian bersama dengan saya, Profilia Putri, saya Widya Iswara di BBPP MPV Bisnis dan Pariwisata. Tuh, Ibu Murniati ada? Ada Ibu, hadir Ibu. Hadir, Murniati. Baik, terima kasih. Eh, Sama Ibu. Bapak Muhammad Ainur Rohim, Ya Bu, hadir Bu. hadir, terima kasih Pak Ainur Rohim. Ibu Garnis, ada Bu Iya, Bu, Garnis? hadir, Bu. Hadir, terima Ya, Bu, hadir. kasih. Ibu Ihda, Iya, Ibu, hadir. baik, terima kasih. Membangun kemampuan dalam pengelolaan emosi, Betul, meningkatkan kualitas penampilan prima, dan memberikan betul. bimbingan kepada staf. Baik, terima kasih Bu Isni, luar biasa. Ya, jadi ada 3 unit yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita kali ini ya. Jadi di sini ya, jadi ada 3, membangun kemampuan dalam pengelolaan emosi di tempat kerja, meningkatkan kualitas penampilan prima, dan memberikan bimbingan kepada staf. Ada 3 kompetensi kepribadian ini, tadi ada 3 unit, dan di masing-masing unit ada beberapa elemen. Ya, sedangkan yang akan saya sampaikan adalah unit 2 dan unit 3. Unit 2 yaitu meningkatkan kualitas penampilan prima ya. Nah, ini sekarang saya tanya lagi nih, meningkatkan kualitas penampilan prima. Sebentar. Oke. Di dalam meningkatkan kualitas penampilan prima, di sini penampilan prima itu meliputi apa saja sih? Nah, ada yang mau menjawab? Penampilan prima itu meliputi apa saja? Contohnya bersih, menjaga kebersihan diri. Betul. Terus ada lagi? Yang lain barangkali selain Bu Isni? Bu, saya, Bu. Siapa? Bu Laila ya? Boleh Ya, silahkan betul, Bu Bu. Laila. Mm-mm. Biasanya kan selain kebersihan diri, pakaian ya, Bu ya. Jadi pakaiannya rapi, bersih, nggak Betul. kusut. Ha-ha. Warnanya jangan terlalu mencolok. Betul. Terus biasanya kalau kita pakai aksesoris ya jangan berlebihan. Nanti dikira toko emas berjalan, Bu. Iya, Iya, iya. Terima iya, kasih Bu Laila, luar iya. biasa Terima kasih. jawabannya. Ya, ada lagi yang lain barangkali apa penampilan prima itu meliputi apa aja sih? Tadi sudah ada kebersihan diri, pakaian, aksesoris gitu ya, sudah Yang disebutkan. menjawab Bu, Betul. Ada lagi Bu Nur Haryani, boleh silakan. menambahkan dari teman-teman penampilan prima mungkin juga dari selain penampilan rapi, terus apa sesuai dengan warnanya juga dan aksesoris yang dipakai juga gestur kita Bu. Jadi misalnya kita guru ya berarti menunjukkan gestur sebagai guru gitu. Jadi menjaga untuk gestur kita. Gitu ya, gestur juga ya. Baik kalau begitu. Terima kasih Ibu Nur Haryani ya. Mohon izin Ibu menambahkan Ibu. Boleh, silahkan. Apa Ibu yang mau ditambahkan? Saya kualitas prima kepribadian itu seperti integritas gitu ya Bu ya. Yang integritas Boleh. masuk kejujuran. Lalu jawab itu misalnya dengan penuh tanggung jawab gitu. Penampilan prima gitu ya, secara lengkap tadi sudah disebutkan, yaitu bisa ada pakaiannya, kebersihan diri, kemudian tadi disiplin dan lain sebagainya, bahasa tubuhnya, dan bagaimana cara seseorang berkomunikasi gitu ya. Nah,
Kemudian tadi yang disebutkan tadi sudah lengkap sekali, itu adalah standar dari penampilan prima di tempat kerja ya. Itu terdiri dari pakaiannya, harus menyesuaikan kalau guru pakaiannya seperti apa. Mungkin nanti kalau bekerjanya di lab, penampilannya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau harus bertemu dengan klien gitu, penampilannya seperti apa, itu standar pakaian di tempat kerja. Kemudian standarnya juga ada kebersihan dan kerapian, misalnya rambut, terus tubuh, kuku, kemudian harus bersih ya, sesuai dengan standar penampilan di tempat kerja. Apalagi kalau di tempat kerja tersebut ada hubungannya dengan bahan-bahan berbahaya gitu. Bukan hanya misalnya kalau bertemu klien gitu, tapi juga mungkin ada hubungannya dengan ketika berhubungan dengan zat-zat berbahaya. Kemudian tadi juga disebutkan oleh Bu Laila kalau tidak salah, jangan sampai aksesorisnya itu pakai aksesoris itu ya, standar penampilan itu termasuk aksesoris. Jangan sampai berlebihan seperti toko emas berjalan gitu ya Bu ya. Iya, jadi aksesoris itu minimalis saja sesuai dengan budaya di perusahaan tersebut. Tapi juga tidak menutup kemungkinan aksesoris tidak boleh digunakan misalnya di hal-hal tertentu, misalnya bekerjanya di lab gitu ya, yang ada hubungannya dengan zat-zat asam yang kuat atau basa yang kuat, itu biasanya kita tidak diperkenankan untuk menggunakan perhiasan biasa. Jadi aksesoris ini juga selain berhubungan dengan karena bertemu dengan orang lain, tapi juga ada hubungannya dengan ketika apa ya namanya, ketika berhubungan dengan zat-zat yang berbahaya gitu ya. Kemudian saya ingin tanyakan lagi, tujuan dari standar penampilan ini sebenarnya apa sih? Kenapa sih penampilan ini mesti distandarkan gitu? Mesti di tempat kerja tuh kita mesti punya standar penampilan, apa sih tujuannya gitu? Ada yang ingin menjawab? Silahkan. Yang lain barangkali yang ingin menjawab boleh? Izin Ibu, Silahkan. mungkin Ini salah dengan Bu satu siapa bentuk ini? saya Oh, Bu Isni Bu. Bu Isni. Baik, silakan Bu Isni. Hah? Mungkin itu sebagai bentuk profesionalitas seseorang sebelum dia bekerja, dan pada saat bekerja dia berarti sudah siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik begitu Ibu. Baik, berarti menciptakan citra profesional diri gitu ya Bu ya tujuannya. Baik, terima kasih Bu Isni. Ada lagi yang lain? Ya saya Bu, Iya, silahkan. Ibu siapa ini? Bu Lela Bu. Bu Lela, baik. Silakan Bu Lela. Jadi untuk menunjukkan identitas diri Bu, kan biasanya kelihatan ya kalau dari seragamnya, contohnya nih pegawai Indomaret, oh dia kerja di Indomaret, jadi identitasnya terlihat. Terus Baik. untuk menciptakan kepercayaan diri Bu gitu. Iya. Apalagi kalau dia kerjanya di tempat yang bagus, oh ini apa BUMN gitu, kelihatan dari seragamnya, dari name tag-nya gitu kan. Iya, terus untuk menciptakan kesan pertama yang baik Bu. Jadi kan klien itu percaya ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Lela. Tadi selain untuk menciptakan citra profesional, juga meningkatkan kepercayaan diri ya Bu ya. Apalagi kalau kerjanya di tempat-tempat yang ternama gitu kelihatannya ya Bu Lela ya. Ya, terima kasih Bu Lela. Ya, baik. Jadi selain tadi disebutkan citra profesional, untuk kepercayaan diri juga untuk menjaga keselamatan kerja. Nah, ini penting ya, menjaga keselamatan kerja. Karena apa? Karena standar penampilan ini tergantung juga dari tempat kerjanya. Kalau misalnya Ibu dan Bapak melihat bahwa kalau kita bekerja misalnya di tempat-tempat misalnya konstruksi bangunan, nah standar penampilannya itu untuk menjaga keselamatan kerjanya. Harus pakai helm, pakaiannya harus tertentu, sepatunya harus tertentu. Nah, itu karena menjaga keselamatan kerja. Dalam melakukan evaluasi diri. Nah, kita juga sebagai apa namanya? Sebagai karyawan atau sebagai pegawai gitu, sebagai karyawan atau pegawai di dalam sebuah lembaga ataupun di sebuah perusahaan, kita juga perlu mengevaluasi diri.
mengevaluasi diri sendiri, menilai apakah kita sudah sesuai gitu dengan pakaian yang sudah distandarkan tadi di perusahaan tersebut. Kemudian kita juga mengevaluasi diri dalam menjaga kebersihan dan kerapihan tubuh. Penting sekali ya Bu ya untuk kita berpenampilan prima, baik sebagai caregiver ataupun sebagai guru ya, karena kalau di sekolah kan kita sebagai guru ya. Satu itu adalah menunjukkan ke profesionalisme, karena kita bekerja, kita menunjukkan kita profesional itu pertama dilihat adalah penampilannya. Untuk standar penampilan di bidang caregiver ini itu haruslah bersih, rapi, dan juga harus profesional. Ini dilihat dari kemungkinan kalau penampilan itu dilihat dari kebersihan diri dari petugas atau dari caregiver itu sendiri. Selanjutnya, menggunakan pakaian yang rapi dan juga bersih, biasanya menggunakan seragam yang digunakan untuk pelayanan kesehatan tersebut. Selanjutnya, untuk rambut harus rapi, tidak boleh diurai. Kalau tidak memakai hijab, jika memakai hijab harus memakai hijab yang bersih dan rapi. Selanjutnya, untuk aksesoris ini harus seminimal mungkin. Misalnya tidak boleh memakai cincin ketika melakukan sebuah tindakan. Selanjutnya gelang itu biasanya tidak diperkenankan. Untuk sepatu biasanya harus menggunakan sepatu yang nyaman dan aman sehingga tidak terjadi kecelakaan kerja. Untuk make up itu mungkin bisa, untuk make upnya adalah natural, tidak terlalu berlebihan. Selanjutnya yang terutama ini adalah aroma tubuh biasanya Ibu. Untuk aroma tubuh biasanya harus menggunakan parfum supaya terhindar dari bau badan seperti itu. Gitu ya Bu ya. Beliau sudah menerapkan di mode sage Bang ya Ibu. Ya. Jadi di mode sage yang pertama itu ada surrendering, yaitu bahwa tadi selaku pimpinannya dia dengan rendah hati memanggil Ibu Fitri selaku instruktur untuk duduk dan didampingi juga oleh Ibu Rina kalau nggak salah tadi sebagai Pak Purna, tepuk tangan untuk Pak Purna Sama. sudah bisa menjelaskan tentang video mentoring dengan sangat lengkap. Terima kasih ya Pak Purna. Baik, sekarang ada yang akan menjelaskan metode tadi coachingnya. Sudah kelihatan clear-nya Bu, metode clear-nya sudah terlihat. Sudah Sudah terlihat jelas. Terlihat jelas ya. Baik kalau begitu. Baik Ibu dan Bapak sekalian, luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Garnis dan juga Bu siapa Bu Haryati yang sudah menjawab untuk metode coachingnya ya, sudah menonton video coachingnya. Terima kasih banyak. Nah, sebagai oleh-oleh terakhir Ibu dan Bapak tinggal mengerjakan LK3-nya. Ya, yaitu lembar kerjanya Bapak dan Ibu tinggal menjawab aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini di LK3-nya. Setelah diunduh dijawab, kemudian diberi nama Ibu dan Bapak gitu ya, diganti nama filenya, diberi tambahan nama Ibu dan Bapak di depannya gitu ya. Kemudian diunggah lagi kalau sudah dijawab, tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Untuk kompetensi kepribadian tinggal Bapak dan Ibu mengunggah LK.